literasi itu adalah kemampuan orang untuk memahami banyak hal termasuk hal Jadi yang namanya literasi itu tidak hanya sampai kepada membaca. Dari membaca itu nanti kemudian yang jelasnya adalah bisa dipraktekkan. Jadi selama ini kan yang kita pahamkan hanya literasi informasi gitu kan. Nah sekarang pengetahuan apa lagi yang harus dipunyai oleh alumni perpustakaan melihat perkembangan zaman sekarang ini? Assalamualaikum guys, selamat sore menjelang petang di atas rooftop di rumahnya Bapak Ida Fajar Prianto. Mungkin sosoknya adalah kecil, dia sering nyebut wong cilik, tapi di balik keciliannya itu ada sesuatu yang lebih besar. Kebetulan kita di samping kita ada seorang information scientist, Bapak Ida Fajar Prianto, itu ya, yang malang melintang tidak ada di Indonesia. Siang ini kita akan bicara mengupas dulu tentang Pak Ida. Siapa sih Pak Ida itu? Oke ya. Kalau menurut saya Pak Ida itu yang menurut saya ya pribadi sejak 93 sampai sekarang ya gitu-gitu aja. Maksudnya gitu-gitu aja itu loh, ada sesuatu udah terus itu Pak Ida adalah sesosok dosen yang sama, kalau dikatakan dosen ya lecture itu sama mahasiswanya bukan orang antara pendidik sama mahasiswanya enggak, tapi seorang temannya itu akhirnya menjadi cair motivatif. Kalau ngajar, kalau dalam benak saya Pak Ida itu kalau ngajar hanya enggak banyak kata, dalam slide-nya pasti hanya satu kata dua kata itu, tapi banyak makna dan sangat memotivasi peserta otak kita. Itu yang di benak saya. Oke, lebih jauh kita sekarang ini Pak Ida baru pulang dari mana Pak tadi Pak? Dari sepedaan. Dari sepedaan. Ini belum mandi. Ini melayani teman-teman semua. Itu hebatnya Pak Ida. Yang selalu merendah, profil, terbuka. Kalau sekarang apa ya? Free access information. Iya Pak ya. tapi perlu diralat tadi. Apa? Aku bukan kelahiran tahun 50. tapi penggemar musik-musik dari tahun 27 tahun 1927 pun aku tahu lah. Tahun 50-an tuh kalau Indonesia itu samsat. Bagus lah. Kalau tidak 50-an tahun berapa Pak lainnya? Ya di atasnya. Itu sebetulnya pertanyaan jebakan supaya aku, iya, tapi nggak aku juga. Tapi apa ya? Selalu berusaha tidak karena aku punya kan macam-macam orang. Ya. Jadi seniorku, yang junior sekali. Jadi biar jangan jadi lintas usia itu loh. Jadi biar lintas usia kan harus mengikuti. Nah yang penting di situ. Jadi biar bisa mengikuti itu ya kayak tren sekarang kayak apa. Kalau ketemu siapa sih aku harus ngapain gitu kan harus disesuaikan. Itulah trik dari Pak Ida supaya tetap terbuka dengan siapapun. Tapi yang paling penting adalah punya bahan untuk ngomong. Nah itu penting. Jadi kadang-kadang orang kesulitan punya ketemu orang ini orang senior nggak punya bahan. Nah, akhirnya tapi kalau anak muda terus ini ya kita ngobrolnya kita harus banyak coba banyak pengetahuan hal dari senior dan yang senior. Kemudian menghubungkan. Nah, yang penting lagi itu adalah penting. Kalau bisa persahabatan itu network. Jadi aku kenal dirimu, terus aku kenalkan dirimu dengan teman-teman. Terus teman-teman itu kenalkan juga. Jadi akhirnya kuat. Jadi pertemananku dengan kawangan tuh bagus itu karena aku kenalkan. Jadi setiap kali aku punya kawan baru tak kenalkan dengan semuanya dan itu akan menjalin persahabatan. Berarti bisa disebut MLF ya, itu level friendship. MLF network aku ya itu jaringan. Kalau level berarti masih derajat ya Pak? Iya. Tidak cocok. Jadi kadang-kadang pernah itu dalam sini tiba-tiba itu ada orang Florida ke sini, dari Florida. Ya ternyata profesor, dua profesor.
aku cerita aku tuh dari aku kuliahnya di Texas. Terus pembimbingku ini, oh itu yang ku bimbing. Jadi ternyata itu nenek dan kakek pembimbingku yang kesini itu luar biasa. Jadi itu aku baru tahu itu gitu. Jadi 2 orang ini datang ke sini, ternyata dia pembimbingku di Amerika. Jadi satu keluarga. Jadi aku cucunya pembimbingnya itu gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi kadang pernah juga waktu di Afrika itu aku ditanya-tanya apa aja itu ya. Waktu di Aniaya terus dia itu kawan dari Meksiko ngumpulin para pembicara minta bantuan donasi gitu ya. Akhirnya bisa survive lagi. Itu pas ngapain Pak? Kok sampai ke tahap kasusnya sudah dianggap apa? Karena sana biarnya kriminal. Oh, Itu salah satu peristiwa dari satu daerah. yang menimbulkan persahabatan kental karena ditolong gitu ya. Ya, tapi persahabatan itu dengan kawan-kawan di Afrika masih banyak. Dari Ethiopia sampai dan sampai di negara. Kata kuncinya persahabatan teman. Itu saya juga rasakan akhir-akhir ini ketika saya bikin YouTube, saya Fiverr, like, Fiverr, itu persahabatan penting sekali. Ya zaman digital memang itu jaring. Tapi yang paling penting itu adalah ini. Dari profesi yang cinta. Aku tidak pernah melihat. Jadi kalau nggak ketemu punya jabatan tinggi ya nggak sama. Ya, setara. Tapi ya, mungkin dia itu makan aja nggak bisa. Ya itu tetap sahabat. Jadi kita aku nggak pernah melihat bahwa semua orang itu punya level status yang berbeda-beda di hadapan dan itu semuanya sama. Satu Jadi pelajaran satu baris dalam satu staff. Ya, itulah satu pelajaran hidup lagi dari sesosok pastinya selain seorang status, tapi kehidupannya selalu memberi inspirasi. Tadi setara, kalau berbaris ya tidak ke belakang tapi berbanjar. Ketika melangkah bareng, mundur. Itulah yang saya tangkap dari Ini konsep ikro. ya. Ikro. Jadi ikro itu tidak melihat dari sisi orang kadang-kadang menerjemahkan ikro itu sebagai artinya membaca. Itu bukan itu. Membaca itu membaca lingkungan, membaca persoalan dan sebagainya. Dan itu juga membaca pikiran orang. Jadi oh ini siapa? Berarti aku harus ngomong seperti apa? Itu juga dalam persahabatan itu kan kita juga harus siapa? Oh ini orang ini berarti aku ngomongnya tuh. Berbicara ikro, teman-teman. Ini kita larikan ke literasi. Apakah benar Pak? Setuju nggak Pak Idan? Kalau itu sebenarnya adalah dari literasi, yaitu membaca itu ikro itu. Gimana menurut Pak Idan? Setuju nggak itu? Ya, jadi ikro itu lebih dari literasi yang dikedemukan. Jadi kadang-kadang orang membahas literasi itu kan literasi didasarkan pada membaca. Pertama orang baca tulis, tapi sekarang itu literasi sampai betul-betul literasi digital dan sebagainya. Tapi konsep itu kemudian menghilangkan konsep dasar dari ikro. Jadi membaca lingkungan sekitar itu kan kadang-kadang orang tidak lewat. Jadi yang dimunculkan di webinar itu isinya kan literasi digital, literasi apa, literasi sosial itu hampir tidak pernah dibahas dalam persoalan misalnya di masa pandemi gitu ya. Itu kan persoalan sosialnya luar biasa banget. Nah itu yang harus sebetulnya literasi sosial itu juga bagian dari hal penting. Oke, literasi itu yang menekankan lebih Tapi ini istilah yang aku buat sendiri loh. Iya, oke. Literasi sosial. Nggak apa-apa, kita bebas-bebas Nggak saja. pernah ada. Kalau yang buat profesor pasti digunakan. Lebih saya. Jarang orang Karena lebih cocok gitu loh. Literasi sosial itu yang mungkin kalau sekarang belum pernah dibahas itu dilarikan di webinar. era Jepang sudah memunculkan era apa Pak, sosial Society 50. 50 itu lebih ke menekankan ke humanity, hampir sama kan ke. Saya juga setuju ke situ. Pustakawan tidak akan murtad ketika melayani atau bekerja dengan hatinya.
dengan memanusiakan manusia. Itu saya kira nggak bisa dilakukan oleh kita. Mengajari orang yang tingkat emosinya rendah sama yang tinggi pasti beda. Itu pakai perasaan, tidak bukan dengan teknologi enggak. Itulah akhirnya fungsi pustakawan lebih ke humanity-nya, lebih tekankan dengan itu ya. Mungkin itu ke agak berat ya. Oke, sekarang itu kembali ke literasi tadi, Pak. Wah, aku kemarin bingung ketika ditanya di waktu di Mas literasi ki apa toh, Mas? Bingung kan? Kalau saya menjawab literasi semua di apa yang kita lakukan jenengan makan pilih lombok yang pedes sama itu juga literasi. Itu kan membutuhkan pengetahuan ini lombok pedes, lombok bosok, lombok ora. Itu literasi juga saya gitu. Jadi literasi itu tidak sebatas apa yang ya semuanya nggak bisa tanpa batas lah kalau saya itu Pak. Ya. Kalau aku literasi itu agak sekarang didefinisikan sebagai hal yang sempit, agak sempit. Jadi kalau aku masih tetap menggunakan konsep ikro, kali itu ikro itu membaca seluruh kata. Kadang-kadang aku itu heran tuh kan lihat misalnya kalau di sini itu kadang burung pada kesini loh kadang-kadang kadang kasih makan juga. Kadang apa kucing pun ada kucing tetangga. Kalau kucing tetangga memang ya yang penting bukan kucing garung ya. Kucing liar ada kucing liar. Ya, sekarang masuk di sini sama anakku kucing liar itu sakit. Sekarang di rumah sakit, saya dibawa ke rumah sakit sama anakku. Jadi itu juga ngajari anak itu betul. Ngajari anak-anak untuk literasi sosial. Tapi itu lebih ke literasi binatang. Sampai binatang. Jadi aku tuh kadang-kadang kalau mandi, di bak mandi itu ada semut yang masih terjatuh, nggak bisa renang, nggak bisa pinggir, itu kadang-kadang itu dulu yang ditolong. Jadi nolong semut kemudian pinggirkan biar masih jalan terus kemudian dia semutnya itu dada gitu, terima kasih itu ya bisa. Tapi gitu, jadi literasi itu tidak sekedar human tapi juga kejiwaan lingkungan termasuk ya aman. Jadi nggak boleh terlambat kira. Saya merinding. Sangat jauh sekali kita dimaknai membuat yang benar-benar merinding saya. Ada kata-kata yang memaknai lebih literasi lebih ya kalau tadi memang pas. Jadi mungkin yang non muslim jangan diartikan harus pusat kepada Al-Quran, tapi makna dari Iqra itu seluruhnya memanusiakan manusia, melingkungkan lingkungan, membinatangan binatang, itu semua literasi teman. Itu mungkin sore ini ya karena membuat saya merinding. Ya intinya literasi adalah bagaimana kita membaca semuanya, membaca situasi kondisi, membaca lingkungan di sekitar kita, membaca hati, membaca apapun kita baca tidak hanya dengan mata saudara, tapi membaca dengan hati. Itu inspirasi sore kali ini. Mungkin ada teman-teman yang mau berbincang atau tanya tentang ini, mumpung ada profesor. Ini saya tambah ini, tidak hanya profesor informasi, tapi profesor hati. Terenyuh nggak tadi teman-teman? Terenyuh nggak? Itu jarang orang sekarang memaknai. Kalau yang punya hati pasti merinding. Ayo, ada yang komen? Kalau literasi itu tetap ada berhubungan dengan kemampuan orang untuk berbahasa ya Pak ya. Jadi bagaimana kita ini harus ngomong apa sih? Yang terjadi ya itu tadi, banyak orang yang tidak memahami memahami satu hal sampai ke dalam ke intinya. Saya pikir kalau literasi itu seperti itu sih. Jadi kita mampu nggak untuk memahami sekitar kita mampu nggak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan prosedurnya begitu. Jadi literasi itu kan semacam itu pemahaman. Jadi memahami itu nggak, orang itu tidak sekedar membaca. Orang itu tidak sekedar membaca, tapi memahami apa yang ada di dalamnya. Itu yang seringkali lepas. Jadi kita sekedar tahu. Iya, sekedar tahu. Sekedar tahu itu levelnya aja. rendah. Iya. Ini apa? Cuma data, terus tahu, habis di atasnya tahu itu adanya
paham. Setelah paham, Tapi setelah paham itu juga di atasnya paham itu adalah masuk ke hati itu tadi. Kemudian Realisasi. ya, filosofis Kita- itu, jadi lebih ke ini Tindakan. mengaplikasikan. aplikasi, kemudian itu kalau dipasang di mana dia bisa menerapkan di berbagai hal. Jadi lulusan perpustakaan itu harus memahami literasi apa aja? Semua literasi atau kemampuan literasi apa? Selama ini kan yang kita pahamkan hanya literasi informasi gitu kan. Nah sekarang pengetahuan apa lagi yang harus dipunyai oleh alumni perpustakaan melihat perkembangan zaman sekarang ini? Ya, sebetulnya kekurangan kita itu adalah banyak orang yang belajar ilmu perpustakaan. Kemudian ilmu perpustakaan itu dipakai untuk bekerja di perpustakaan. Itu kesalahannya di situ. Oke. Ilmu apapun itu harusnya bisa bermanfaat untuk berbagai hal. Kesalahannya di situ. Jadi kalau lulus perpustakaan kemudian bisa bekerja di perpustakaan, titik, tidak bisa di situ. Itu bukan ilmu yang bagus. Ilmu yang baik adalah Yang bisa masuk ke diterapkan. semua sektor ya. Ya, Semua betul. sektor. Memberi kemanfaatan ya. Memberi kemanfaatan dan bahkan memberi kontribusi untuk ilmu lain. Harusnya begitu. Kalau itu nggak bisa ya, Pak.